warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtiara. Saya dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Produk Halal. Pertanyaan pertama tentang sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Awalnya, pengawasan halal di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat LPPOM MUI sejak tahun 1989. Saat itu, sertifikasi halal masih bersifat sukarela, belum diatur oleh negara. Nah, titik pentingnya terjadi pada tahun 2014 ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Lalu, tahun 2017 dibentuklah BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama sebagai lembaga resmi yang mengatur sertifikasi halal. Sistem ini mulai berjalan efektif pada tahun 2019 dan diperkuat oleh PP Nomor 39 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019. Jadi, bisa dibilang sistem jaminan halal di Indonesia sudah berkembang dari inisiatif ulama menjadi sistem nasional yang diatur oleh hukum negara. Pertanyaan kedua, bagaimana alur proses sertifikasi halal hingga terbit sertifikat halal? Langkah-langkahnya sebenarnya cukup jelas. Yang pertama, pelaku usaha mendaftar ke BPJPH melalui sistem online bernama Si-Halal. Kedua, BPJPH kemudian menunjuk LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal untuk melakukan pemeriksaan dan audit kehalalan produk. Yang ketiga, auditor halal dari LPH memeriksa bahan baku, alat produksi, kebersihan, hingga sistem jaminan produk halal di perusahaan atau pelaku UMKM. Yang keempat, hasil audit ini dikirim ke MUI untuk dilakukan sidang fatwa dan penetapan status halal. Yang kelima, setelah dinyatakan halal, BPJPH menerbitkan sertifikat halal kepada pelaku usaha. Dan yang terakhir, pelaku usaha wajib menjaga SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal secara berkelanjutan. Pertanyaan ketiga, peran lembaga-lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal. Ada 4 lembaga utama yang punya peran berbeda dan tapi saling terhubung. BPJPH sebagai penyelenggara utama yang mengatur, menerbitkan, dan mengawasi sertifikasi halal. Yang kedua, LPH yang bertugas memeriksa dan menguji kehalalan produk secara. Yang ketiga, MUI yang menetapkan fatwa halal berdasarkan hasil pemeriksaan dari LPH. Dan yang terakhir, LP3H yaitu lembaga pendamping proses produk halal yang biasanya membantu UMKM dalam menyiapkan dokumen dan proses sertifikasi. Jadi semuanya punya peran penting agar sistem halal berjalan transparan dan terpercaya. Pertanyaan keempat, tantangan bagi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan, terutama karena beberapa hal. Yang pertama, biaya sertifikasi halal yang dirasa mahal. Kedua, kurangnya pemahaman soal prosedur dan dokumen halal. Yang ketiga, bahan baku yang belum semuanya punya sertifikat halal. Dan yang keempat, masih minimnya pendampingan. Tapi tentu saja ada solusinya. Pemerintah sudah punya program sertifikasi halal gratis atau sehati untuk membantu UMKM. Selain itu, ada juga LP3H dan Dinas Koperasi yang bisa mendampingi prosesnya. Digitalisasi lewat Si-Halal juga membantu agar pendaftarannya lebih cepat dan mudah. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus perusahaan minuman herbal yaitu Alami. Perusahaan ini mengklaim produknya 100% alami dan halal, tetapi setelah diaudit, ternyata ada bahan penolong yang belum bersertifikat halal dan belum punya dokumen SJPH. Akibatnya, permohonan sertifikasi halalnya tertunda. Dalam kasus ini, permasalahan utamanya ada pada dua hal. Yang pertama, bahan penolong yang tidak memiliki sertifikat halal, dan yang kedua, tidak adanya sistem jaminan produk halal yang terdokumentasi. Artinya, perusahaan belum benar-benar siap secara manajerial dalam memastikan kehalalan produknya. Lalu, apakah langkah yang seharusnya dilakukan? Pertama, mereka harus melakukan evaluasi seluruh bahan baku dan bahan penolong yang digunakan. Yang kedua, mengganti bahan yang belum bersertifikat halal dengan bahan yang sudah jelas kehalalannya.
Yang ketiga, menyusun dan menerapkan SDPH, termasuk kebijakan halal, pelatihan karyawan, audit internal, dan dokumentasi. Dan yang keempat, mengajukan kembali permohonan ke BPJPH dan memastikan pendampingan oleh LP3H agar proses berjalan lancar. Pelajaran penting dari kasus ini adalah klaim halal harus dibuktikan, bukan sekadar kata-kata. Penerapan SDPH bukan hanya syarat administratif, tetapi bagian dari etika bisnis Islami, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga kepercayaan konsumen. Jadi, dari seluruh pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya soal label atau formalitas, tetapi juga bentuk komitmen moral pelaku usaha dalam menerapkan nilai-nilai Islam di dunia bisnis. Dengan sistem yang semakin baik di Indonesia, semoga semua pelaku UMKM bisa lebih mudah memperoleh sertifikasi halal dan semakin dipercaya masyarakat. Sekian dari video pembahasan saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.